Itu gue lagi zamannya live dari jam 10 malam sampai jam 3, jam 4 pagi. Gue ngejar algoritma ngerubah image dari Ojek. Iya, dari itu segala macam untuk menjadi afiliator. Wah, itu berat ya. Kita kasih solusi. Iya. Yes, Om Dery, ya Allah. Afiliator nomor 1 di Indonesia. Rela, kok mau sih lo jadi sales? Turunin harga diri, tukang ojek pangkalan, aktor stripping. Bro, daripada gue pegang barang begal orang di jalan mendingan begini. Iya dong. Gila. Iya. Halal, Pak. Oh iya. Rasulullah Muhammad dagang, iya enggak? Iya benar. Dagang. Gila. Gue amazed loh. Barusan gue syuting sama siapa coba? Pak Kadir. Iya betul. Yeah, Kadir Sri Mulat guys, afiliator juga. Iya benar. Gue di sini ngeliat ada 2 angle nih, Pak. Nah. Yang pertama adalah artis-artis juga akhirnya jadinya masuk ke dunia afiliator karena memang ada yang ngomong apa nggak laku kali ya, apa begini kali ya, apa segala macamnya. Terus yang kedua, gue ngeliat juga bahwa apakah ini menjadi satu keberhasilan karena bisa mengalahkan konten kreator yang lainnya atau afiliator, karena ini menjadi momok kan. Mereka pasti ngiranya bahwa kayak ini mah udah pasti menang ini. Segitunya gak sih? Dan lu kan dikasih skrip sedikit udah bisa langsung ngolah. Tidak. Gue jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama bisa dibilang itu secara bahasa kasarnya mungkin lagi nggak ada kerjaan, karena kan pekerja seni kan kalau menurut gue pribadi itu kan seperti bukan seperti, memang penjual jasa kan. Yeah. Sama penjual jasa, artis atau yang tukang bangun rumah segala macam sama kan, dia penjual jasa, penjual apa yang dia bisa gitu kan. Nah kalau memang lagi nggak ada kerjaan ya udah gitu, mungkin bahasa kasarnya kayak tadi. Nah dari situ awalnya gue juga gitu ya. Tapi untuk jawaban yang nomor 2 itu tidak ngefek sama sekali. Karena gue nih, contohnya gue kan bahasanya artis gitu kan ya, pekerja seni. Memang artis. Nah, kita tidak mempelajari dunia marketing, Der. Kita itu barangnya. Barangnya tuh maksudnya gimana? Nih, kan seorang afiliator gini. Ibu-ibu, ini ada aku, ini ada Cleo gitu kan, ada Cleo ini bagus, murah dan segala, itu kan marketing. Iya. Nah, gue atau kita sebagai seniman itu barangnya. Yang mempromosikan itu manajer. Oh iya. Iya dong. Karena manajer ngejualin lu untuk itu. TV. Yes. Oh iya. Yang memahami dunia marketing ya manajernya. Si artis mah gak memahami, taunya lo main di sini menghibur. Iya. Apapun yang menghibur, ya apapun gitu. Dikasih cue card, ya udah ya kita baca. Tapi yang menjualkan gue kan manajer. Manajer lo ya. Iya, jadi ketika dulu awal-awal, bang lu ngapain sih bang jadi afiliator? Ngapain sih jadi afiliator? Gini lu kan udah kagak ngefek bro, tenang aja. Ini terlepas dari sekarang ya kan, gue udah 8 bulan. Di 4 bulan awal tuh yang memang berdarah-darah. Iya, berdarah-darah banget. Dan lu tenang aja, ngomong gue berantakan. Gue gak mengerti soal marketing. Enggak dong, Der. Kan gue gak mempelajari. Gue mempelajarinya adalah menghibur. Dalam bidang gue acting, musik, ya udah itu. Ya ada materi ya gue suguhkan. Tapi gue tidak menjual diri gue. Yang jual kan manajer dong. Tapi berasa gak kalau ini susah atau gimana? Wah banget ya. Emang iya? Banget ya. Di mata seorang artis gitu ya? Banget ya. Coba nih ya, kita lihat ya, maksudnya view 32 juta. Tuh, artis mengganggu emang di dunia afiliator emang. Ini lu muncul langsung mukanya aja. Ini udah jadi, Der. Ini udah setelah 5 bulan, 4 bulan lah, ya di 4 bulanan gitu ya. Ini udah tahu solusi masalah, call to action di awalan, di di hook, di segala macam. Itu udah mengerti. Lo lihat aja gue acting tuh nggak gue buka-buka. Itu bukannya nggak sengaja, itu gue bikin. Yang mana? Ya itu nggak dibuka-buka plastiknya, itu kan orang komen, lo ngomong bener, itu buka plastik kayak susah. Kan gue mancing. Itu nggak gue buka-buka, coba aja lihat. Nggak gue buka-buka. Bagi perokok yang tukang ngopi gini. Oh ngerti gue, kayak orang makan sambal ya. Nah, nggak kebuka-buka itu. Beda. Itu nggak kebuka-buka. Emang ada triknya? Ada. Maksudnya ya itu setelah perjalanan. Bahaya. Perjalanan. Iya juga ya, kayak tahu gue. Gue kalau gini juga pasti stay nih. Iya. Karena nungguin mau apa nih barangnya. Ngapain sih dia orang gak buka-buka barangnya? Iya. Kayak yang orang makan sambal. Mau makan ya? Iya. Bahlul gue kadang kena mulut. Kena mulut tuh gue tuh. Itu susah banget dari tadi ngebukanya, padahal gue acting gak buka-buka.
sengaja aja. Oh, biar nungguin nonton sampai akhir. Ngiket aja sih di 6, di 3 ya gitu-gitu aja. 6, 3 sih. tuh apa? Di 3, di 6, di detik-detik Oh, awal. detik-detik awal. Biar nyangkut ya gitulah. Wih, udah jago. Enggak ini kan, kayaknya nih kan saya ada mentornya. Dulu mah berantakan. Oh, sekarang lu ikutan yang di Bintaro ya? Iya, Sama Bintaro. teman-teman Berto, Iya. Adli, Nah, Neo ya. yang lucu itu yang imut buntel itu Iya, itu iya. mentor saya. Oh, Berto. Iya. Ah. Itu mentor saya. Itu yang Lu di mentor nama bukan artis, seorang Eza Yayang. Jadi ceritanya gini, awalan kan udah pas selesai tukang ojek pengkolan yang sempat kemari segala macem. Ada teman ngajakin, "Bang, ngafiliat tuh." Apaan tuh? Gue bilang ngapain? Ya lumayan Bang, bisa dapat duit segala macam. Di mana? TikTok. Aduh, gue kan nggak ini sosmed banget ya. Daerah gue nggak ini banget sama sosmed gitu. Apaan sih lu cuman gitu-gitu gitu, joget-joget dan segala macam. Enggak Bang, ini beda, lu kayak nge-review nanti dapat duit. Dari apa? Dari komisi. Ya udah yuk. Ini belum buta sama sekali nih. Ikutlah ke satu agensi segala macam. Ayo Bang, ngapain? Review. Hah? Review apa? Ini lu kecil-kecilannya terserah lu, nanti gue gaet gitu. Oke. Udah, taunya itu doang, review segala macam. Selama 3 bulan tuh gue gitu, gue posting seminggu 2 kali apa segala macam. Dari situ akhirnya gue suka. Nih, nonton ini nih yang si Derry ngapain, orang rame banget. Mukanya kagak ada yang gue kenal nih, siapa sih ini orang-orang? Mukanya ajaib semua. Ken lah, Berto lah. Tapi penghasilannya sekian gitu ya. Masa sih ini orang penghasilannya? Dari situ gue pas lo ada bukan ruangan ini tuh yang rame banget di depan sini, di depan karena nggak cukup itu gue detect tuh mukanya satu-satu, teng, langsung ngikutin dua. Bener ya, ternyata bener. Dari situ baru tuh gue jadi ngulik dari situ Om Der, jadi ngulik banget afiliat, jadi nembus ke siapa. Nah pas ketemu diajak ke Bintaro ke sana, dia tuh nggak percaya kalau gue itu ngikutin mereka semua. Jadi kayak lu ngefans sama siapa tau gak sih? Tahu. Iya iyalah. Karena gue mempelajari mereka. Oh ini mainnya gini. Gue ngikutnya sedikit banyaknya ke Berto. Kiblat gue ke Berto nih gitu. Karena lebih santai segala macam. Tapi semuanya gue tontonin semua. Gitu. Makanya waktu itu sempat yang ada konflik di Storybook segala macam kan, gue akhirnya buka suara, gue bilang jangan bro, udah biarin aja, gue aja di acting atau ya pasti kan kita dibantu sama senior deh. Lu siaran juga kan pasti yang ngajarin senior dong, ya kan. Udah biarin aja, ya kita harus dengerin mereka lah, kayak gitu-gitulah ya pokoknya sih. Storybook. Akhirnya diundang tuh ke geng mereka kan. Yang gue lihat di handphone doang, gue ngeliat, gila nih ya. Ini orang-orang gokil nih, keren-keren pendapatannya nih. Tiba-tiba kamseng. Tahu. Bang Eja gini-gini, aku mau ke Jakarta gini. Oh iya kok, waduh saya ngelihat, sering lihat nih gitu-gitulah. Oh ini kan? Iya ini dia. Ini pertama kali di Bintaro. Oh iya. Terus Om Ken juga DM, Om Sabar segala macam, Sabar Nasution. Baik ya mereka ya. Iya gokil. Terus Bang Adli gitu-gitu. Wah gokil deh pokoknya. Udah akhirnya berangkat ke sana. Itu gue ngelihat dari nih mata kepala gue sendiri. Ini orang pendapatannya sebulan. Lu buka dashboardnya? Iya, jadi kan kalau di sana kita kan kayak belajar ya. Ini ruko-ruko itu kan? Iya, jadi kayak tukar ilmu kan. Bukan tukar ilmu, maksudnya kita belajarin, kita bisa nanya misalnya ada Richie lah, Richie. Richie, lihat dulu dong. Gedean Bang aja. Enggak, aneh lihat. Nanya lah tuh iklan segala macam dia buka segala. Terus buka. Sama honor gue main sinetron sebulan. Gue langsung bilang, Bang Richie tahu nggak? Ini sama honor saya main sinetron. Bener sebulan Bang Richie. Saya sampai keringet ke pantat Bang Richie merah. Afiliator dia kaget. Ya? Bener Bang Richie, sumpah demi Allah gue bilang gitu. Ih dahsyat. Sama itu mata kepala gue sendiri, sampai gue fotoin ke Katy, ke bini. Katy ini kakak kelas gue di SMA 82. Angkatannya Tias Mirasi, Gista, ya kan. Dia kan masih ngeraba kan, mau ngapain laki gue, udah biarin dah gitu kan. Gitu deh pokoknya. Dahsyat. Tapi gini, menariknya gini ya, kan ada 2 aspek nih. Gue gak tahu lo tersinggung apa enggak. Yang pertama adalah, apakah karena memang udah gak laku di dunia entertainment? Nanti lo bisa jawab ya Om ya.
karena memang udah sinetron apa segala macamnya, kayak orang udah nggak nonton TV, kan banyak lah triggernya. Ini versi gue aja, bisa jadi gue salah ya. Yang pertama itu, kalau tadi kan barusan juga teman-teman bisa nonton aja deh nanti tayangannya yang bareng sama Om Kadir kan. Om Kadir Sri Mulata juga ngomong bahwa ya callingan TV gue 3 bulan sekali kali, itu juga kalau ada gitu 3 bulan sekali. Serius? Oh udah beda lah zamannya lah, bla 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 gitu. Dia juga kan terjun ke afiliator juga. Nah, dana kedua sebenarnya ada di berita sih. Gue nggak tahu lo tahu beritanya apa enggak. Tuh lihat nih. Apakah gara-gara ini akhirnya ekonomi Anda jadi tersenggol-senggol? Cerita istri Eza Yayang hamil anak kedua, suntik pengentalan darah, suntik pengentalan darah hingga mual lihat matahari. Ya? Oke, jadi gue jawab satu persatu. Yang awalan mungkin memang mungkin memang karena belum ada callingan. Itu belum ada callingan dari sinetron. Dan enggak, sebenarnya di pertama itu gue masih mau istirahat dulu karena ngelok banget nih si karakter si Ojak. Itu yang pertama. Oke. Apa itu dulu, lama-kelamaan kok belum ada ya panggilannya. Seperti itu ya. Tapi udah akhirnya nongol lah si affiliate ini gitu kan. Affiliate ini yang pertama gue suka dari affiliate ada kerjanya di rumah deh. Gue dari kecil sampai umur segini kerja nggak pernah di rumah. Gue pengen banget semuanya di rumah. Di rumah sampai live-nya, sampai kita bikin konten semuanya di rumah. Ini gue suka banget. Gue bilang bini gue suka, ya udah gitu jalanin. Nah yang kedua urusan ini, alhamdulillah sih walaupun udah selesai pemasukan dari yang judul kemarin memang belum selesai pembayaran. Oh iya. Pembayaran masih belum selesai. Cash flow tuh TV tuh begitu ya? Iya, karena kan memang 30 episode per bulan, jadi memang waktu jangkanya tuh masih panjang banget gitu. Jadi nggak bisa langsung dihabisin tuh, nggak bisa. Memang kontraknya seperti itu. Jadi ya setiap bulan ya masih ada gitu. Ya alhamdulillah kalau ngomongin ini sih sebenarnya ada aja ya. Insya Allah ada aja kalau buat anak rezeki ya. Ada aja gitu. Tapi trigger untuk menjadi seorang afiliator enggak juga sih, lebih ke gue ngapain ya. Gue ngapain ya gitu kan. Iya gue ngapain ya, kan biasanya rutinitas Om Dery. Biasanya kan rutinitas lu tiba-tiba diem ngapain ya gue. Kayak gitu. Tapi kan pasti gerak dong ekonomi. Maksudnya kan pasti menurun ketika nggak ada lagi callingan misalnya. Iya dong. Iya, karena kecuali ada pengeluaran ya. Iya. Ada pengeluaran kan itu, Pak. Kecuali memang ada usaha lain. Kecuali memang ada investasi lain apa segala macamnya gitu. Pasti ada. Gua ngapain ya? Nih harus ada penghasilan lagi. Makanya pas gua ngelihat dari selesai di sini nih, gua ngedetek wah ini boleh nih. Akhirnya gue mohon ya Allah ya kan, kalau memang bener ini dikasih, ya tolong lancarkan, gue bilang gitu. Tolong kasih jalan gitu. Karena gue suka banget ini gitu. Enak banget kerjanya ya. Iya, suka banget gitu ini. Ya udah alhamdulillah ya dikasih kemudahan lah gitu, ketemu dengan senior yang memang dia fight, bener-bener fight gitu, diajarin harus ngapain. Ketika susah WhatsApp, Om Ber, ini gimana gini-gini, dijelasin kayak gitu-gitulah. Kayak gitu sih. Dan udah gue pilih ya udah ini aja, kalau memang ada syuting ya udah nggak apa-apa. Tantangannya berarti apa awal-awal? Berbeda sekali ya, kan tinggal di-actingin doang. Gini, kan kalau lu dapat endorse, bukan. Lu kalau dapat endorse kan juga sama kan, lu dapat Cleo, lu dapat apa kan lu ngejelasin produknya. Di TV, di sinetron kan karena ada adlibs kan, apa namanya built-in. Tapi banyak pesanan nggak kalau misalnya endorse ya kan? Oh iya sih. Iya kan? Iya. Kalau ini lu dalam waktu singkat lu harus bisa orang kayak beli gitu loh, kayak gitu. Waduh iya lagi. Iya kan? Durasi cepat harus sudah meyakinkan. Pang, das udah kelar. Kalau ngomong macam-macam udah nggak penting udahlah. Oke. Harusnya sih ya. Kan kalau misalnya kita endorse menit segini harus pindah ini ya kak, gini-gini ya kak, gini-gini ya, ini ya brandnya harus dipegangin ya. Oh iya jelas ya. Ribet ya Pak. Kalau ini kan Oke. Dan ini ganggu waktu syuting? Harusnya sih enggak ya. Belum pernah bentrok nih. Belum pernah bentrok? Alhamdulillah kayaknya memang dikasih jalannya ke sini nih, belum pernah bentrok. Kalau misal pun bentrok pun gue masih bisa melakukan di mana aja Om Dery. Kemarin nih gue ada ngisi, gue di mobil bikin. Kebetulan lagi ini nyukur aja. Ada kok tadi. Gue nyukur aja sambil bla selesai. Ada enggak cukuran? Turun lagi. Tuh. Ini cukuran lagi di parkiran ya? Di parkiran mobil. Oh, lebih enak justru ya. Harusnya sih, harusnya. Menurut gua. Kalau
kubu-kubunya mereka kan setahu gue kan alirannya kan aliran brutal kan. Yes. Konten-konten yang 5, 10. Nah maksud gue kan itu apakah itu menjadi satu daya ganggu gitu loh. Itu aja sih. Ya waktu syuting. Loh, syuting itu kan mesti full stripping gitu gak sih? Enggak ya? Enggak ya? Gue kan ada temen juga yang syuting juga. Dia syuting juga. Dia afiliator juga. Terus dia bilang, lu berapa sehari gitu kan? Aduh bang, udah jarang syuting. Emang lu main talent? Gue bilang, enggak sih bang. Kan lu bisa bikin di mana aja. Iya sih bang, tapi mager. Nah itu berarti lunya yang mager. Lunya yang mager, bukan gara-gara bentrok. Kan misalnya kita syuting, kalau bukan main talent ya, even main talent pun menurut gue bisa. Lu minta callingan jam 8, lu bangun jam 6, bikin sejam itu udah dapat banyak, Der. Oke. Bisa dapat banyak. Gue sejamnya buset. Kan gue sehari maaf. Gue bahkan sehari berapa? 8 kontennya, akun yang ini 8, yang satu lagi 5 kayak gitu. Lo emang lo ada 2 akun ya? Ada satu lagi ngebangun lagi. Emang apa sih anak-anak afiliator kan kadang-kadang ada 2 akun, ada yang 1 akun doang gitu ya. Kemarin kalau yang 1 akun doang Koh Denis ya, yang marah-marah tuh. Iya kan? Itu dia cuma 1 doang tuh. Iya. Kalau yang 2 akun tuh apa sih dasarnya? Kalau menurut Om Berto ya, menurut Om Berto sih, jadi kalau misalnya ini mungkin pengalamannya dia. Jadi misalkan di sini misalkan let's say kita bilang pendapatannya per bulan 100 misalkan gitu ya. Dan nggak bergerak, mending buka 1 lagi. Untuk ya siapa tahu jadi 100 lagi kan, jadi pendapatannya lumayan. Kayak gitu menurut Om Berto. Kalau gua pribadi kan ini gue kebanyakan elektronik nih, Om Der. Jadi gue bikin 1 lagi nggak ada elektronik sama sekali, gitu kayak apa ya, kuas atau apalah pokoknya selain elektronik gitu. Jadi dipecah niche-nya. Nisnya dipecah kayak gitu sih pilihannya. Sekarang udah berapa pendapatan 8 bulan ini? Kalau berkenan aja sih buka dashboard. Nggak, kita mau tahu. Jadi gua ini menepis stigma bahwa artis misalnya ternyata nggak gampang juga ya di dunia kayak begini ya, segala macam. Nggak gampang, ngejarnya susah banget. Sebulan pertama dapat berapa? Sebulan pertama kan gue bilang berdarah-darah 3 bulan Om Dery. Berarti 3 bulan gak dapat apa-apa? 700 perak ada di 2 bulan tuh. Ya karena postingnya juga masih jarang. Postingnya juga masih jarang ya. Itu 700 segitu-gitulah pokoknya, kecil banget gitu. Terus emang segini kali rezeki gue dikasih ya. Tapi kan karena memang gue nggak ikhtiar lagi nyari caranya, kan sebenarnya ada caranya gitu. Sebenarnya ada teknisnya. Lo mesti ngapain, nggak kontennya juga nggak bener segala macam mungkin ya. Gitu. Nah pas di yang naik nih di dia nih GMV berapa ya? 2 dia doang nih, khusus dia doang. Ini apa sih pasta gigi odol buat yang ngerokok ya? Iya buat odol buat orang yang ngerokok gitu. Dia doang nih, barang dia nih 260-an apa ya? Khusus barang dia 260 juta. 260 juta. Iya GMV-nya. Iya untuk ini doang kan? Itu doang. 260 juta satu produk. Padahal itu gimmick susah buka ya. Enak juga kerjanya ya. Tapi setelah dari beberapa pembikinan Om Dery, yang nyangkut ini dapat strategi-strateginya ya. Iya, setelah dari beberapa pembikinan kayak apa namanya, gue ada tisu lagi naik juga gitu, kayak ada yang komen kayak pantesan VT aku nggak ada yang lihat, ternyata Bang Eja posting gini-gini. Gue mau balas tapi ya udahlah biarin aja. Menurut gue adalah dia memikir bahwa Eja yang ikut afiliator jadi ngeliat, padahal mungkin itu tisu gue bikinnya di bulan Ramadan Idul Fitri kemarin nih. Baru geraknya di Idul Adha sekarang. Jadi bayangin jarak untuk orang bisa notice, dan gue di sini tuh bikin berapa banyak. Gitu. Paham gue. Iya, jadi kayak mungkin teman-teman yang pemula jangan banyak ngeluh gitu. Bikin aja udah, bikin lihat apa yang kurang, apa yang ini gitu. Ketakutan mereka tuh karena seorang artis ikutan begitu, jadi trafficnya tuh ke tisu tadi tuh gara-gara lu jadi bukan ke sini. Padahal gue bikinnya di Idul Fitri, lakunya di Idul Adha. Bayangin berapa bulan ini tuh. ada cash flow yang babak belur di sini nih. Iya benar. Itu guys. Dan itu pembuatannya banyak banget, bikin apa? Salah lagi kayak gitu-gitu, banyak banget ininya. Yang paling gede sejauh ini mana? Kita mau lihat si odol itu. Odol sih kayaknya. Ngomongnya gimana sih? MW3, MW3. Iya, terus sama yang mana lagi? Ini mungkin ini apa ya? Itu apa tuh? Coba klik.
Yang paling kiri. Ini beneran suaranya bagus nggak bang? Nih bayangin, dia udah ada peredam kebisingannya, dia udah ada mekanisme dengarnya tuh udah ada 3D-nya ya. Hah. Air 3D, jadi Gile. ya ini kayaknya nyangkutnya nih di harga, di harganya, makanya 30.000. Kencengin. gue nonjoknya di awal. Di bawah 30.000 kayak gitu kayaknya. Berapa pieces ini laku? Banyak kalau pieces banyak ya. Ribuan kalau, ya pasti ya. Dan Dan puncaknya sekarang paling tinggi berapa total GMV? Ini untuk bahan baru memulai aja 8 bulan. Artis ternama. Lah iya dong. Baim Wong juga afiliator bukan sih? Yes. Afiliator kan dia kan? Tapi dia di live, mainnya di live. Oh live, iya, handphone Samsung gitu-gitu ya? Iya, handphone. Iya, Dia di iya. gadget. Ya. Coba udah tembus berapa? Enggak, ini buat bahan kita sama-sama belajar aja. Gue di bulan April apa Mei ya, lupa gue. April apa Mei itu ya gara-gara si MW dan yang lainnya, dia itu bareng sih tiba-tiba bareng semuanya naik sekitar 6 GMV itu hampir 700 kalau nggak salah deh. 700 juta. Hampir. Cakep lah. Hampir. Kalau baru 8 bulan. Panjang deh perjalanannya. Panjang. Dukanya dong. Apakah harus studio bagus? Ini kan buat memotivasi teman-teman yang baru memulai juga. Apakah harusnya studio yang baru-baru? Wah, kalau motivasi ada itu ya, senior saya. Tapi nggak apa-apa cerita. Ini berbagi cerita aja. Iya. Dukanya adalah gue pikir awal itu gampang. Ternyata susah. Susah Pak kalau udah berjalan. Dan bangun tidur harus ngeriset. Kita riset barang mana yang lagi naik. Macam-macam lah pokoknya. Susah Pak, susah. Tapi kan kerjanya gampang kan? Cuma iya, setelah production kali ya. Iya, setelah pembikinan atau sebelum pembikinan itu ada yang salah nih, apa ini? Ada yang salah. Oh ini wah, barangnya risetnya salah nih, barangnya segini. Oh, bikin lagi, cari lagi kayak gitu-gitu. Beli apa nunggu sampel? Gue kebanyakan sih beli. Kebanyakan ada dikirim juga dari agensi sampel kayak gitu-gitu. Agensi apa sih? Jadi ada awalan itu yang tadi gue cerita. Jadi gue gabung sebuah agensi, diajarin lah sama mereka gimana cara jadi afiliator kayak gitu-gitulah gitu. Awalnya tapi di akhir bulan ini sih udah kontraknya udah selesai gitu. Itu penyanyi TikTok? Bukan. Jadi kayaknya dia kerja sama gitu. Oh jadi apa SMN apa ya namanya apa? Oh gitu. MCN. Jadi mereka kerja. Gue juga gak ngerti juga sih. Oh kayak jadi gitu. paham. Abis itu nanti tinggal dipotong bagi hasil buat dia. Yes. Berapa persen kira-kira? Gue waktu itu gede banget. Sangat gede waktu itu, sangat gede. Kenapa lu gak jalan sendiri aja deh? Waktu itu kan gue nggak ngerti juga ya, dan belum tahu gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa kan, diajarin buat juga. Belajar memang, juga. Buat belajar. Nggak ngerti banget. Gue bahkan nggak percaya pas nonton si lu nih ngumpulin orang rame, ini siapa sih ini orang-orang? Si Dery ngumpulin siapa sih? Gue nggak percaya. Alah, ngomong aja gue bilang gitu. Om Kadir juga tadi ngomong. Sama, tadi ngomong di sini. Iya, dia dikira awalnya buzzer TikTok iya. katanya. Sama, gue langsung sama saya juga mikir gitu. Tapi pas ngeliat mata kepala sendiri, dan sama bayarannya mau gue bayar sinetron. Coba kalau kita lihat-lihat kan kayaknya banyak orang-orang yang terjun di awal nih, nggak harus awal sih, tapi sampai sekarang juga yang udah bertahun-tahun juga produknya tuh yang alat konten ya. Iya kan, mesti kayak mic. Iya. Itu kenapa sih? Karena memang gampang dijual, atau karena murah, atau karena sekarang semua jadi semua orang jadi konten kreator, jadi kayaknya kebutuhannya juga meningkat. Kesini iya ya. Jadi iya kan kayak mic yang Mixio atau mungkin Holy Land atau apa gitu. Ya. Kesini sih iya ya. Tapi gue denger dari teman-teman itu ada yang main alat konten dari dulu aku mungkin YouTube kali ya, anak-anak buat main di YouTube iya. gitu mungkin. Oh gara-gara buat YouTuber? Iya, nah sekarang lebih naik lagi demennya mungkin gara-gara afiliator ya. Oh. Wah parah, makin tiba-tiba di videonya di VT-nya apa, bang yang mic yang dipakai itu apa ya? Bukan nanya barang yang gue jualin, nanyanya itu. Mau tapi kan dari ide. Berarti kebutuhannya ada. Akhirnya gue balas dengan komen gitu, balas dengan video ini kayak gitu. Jurusnya Om Ken ya? Yoi, balas dengan video. Balas dengan video, komen-komen yang masuk ya. Kan dapat poin terus bikin naik videonya gitu. Nah, I see. Coba bawa. Penasaran gue.
Saya yang afiliator. Gue kemarin ngeliat video lo yang waktu di Bintaro juga gue kaget sebenarnya. Dan lu nggak ngomong waktu pertama kali diundang dikasih solusi ya? Iya. Lu kenapa nggak ngomong deh? Kan bukan itu topiknya Om Dery. Iya sih. Tapi udah mulai. Itu udah mulai dan itu masih ya santai-santai lah gitu, santai-santai. Enggak gila kayak sekarang gitu, enggak into banget. Gue ngeliat postingannya siapa ya? Itu gue lagi zamannya live dari jam 10 malam sampai jam 3, jam 4 pagi. Gue ngejar algoritma ngerubah image dari Ojak. Iya, dari itu segala macam, pemain apa segala macam, sinetron segala macam untuk menjadi afiliator. Wah, itu berat, Der. Bang, gue abis ini ya teman-teman nih ada TWS nih gini bla 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 bla. Coba begini komennya. Bang, kapan syuting lagi? Gue udah capek ngomong, lo tetap nanyanya itu. Astaga. Audiensnya nggak berkualitas ke situ ternyata ya. Nggak salah mereka. Dia waktu itu follow gue di TikTok ya berdasarkan pekerjaan yang lama kan, pekerjaan pada saat itu gitu. Ya nggak salah juga. Setiap hari Pak, setiap hari selama berapa bulan tuh dari jam 10 malam sampai jam 3, jam 4 live. Itu ada ilmunya maksudnya. Memang untuk ngejar algoritma. Ada cara-caranya. Apa sih yang didapat sama seorang Eza yang dari awal ngebangun artis sampai sekarang tuh ilmu apa aja? Jadi tahu sih, orang jadi tahu bahwa Eza jadi afiliator. Ya seperti ini gitu kan. Karena video kan lebih lama, kalau live kan ketika nyentuh di berapa gitu nanti si TikToknya sama TikTok disebar nih gitu, disebar kayak gitu. Lebih cepet lah gitu. Lebih cepet. Sekarang masih live. Sekarang udah panas, pantat tuh nggak kuat gue. Udah nggak kuat. Bang, live lagi dong. Ya kadang-kadang ya alhamdulillah sih teman-teman mungkin udah tahu kalau misalnya elektronik kan gue live khusus elektronik. Jadi kalau misalnya tahu lah mau beli kayak gini-ginian apa elektronik. Nungguin gue live dia akan datang, buying cabut kayak gitu. Bang ini spill, oke, bla 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 bla, berapa bang ini udah. Oke, thank you, cabut. Gue lihat di dashboard udah ada ngisi duit kayak gitu. Oke. Terus kalau untuk barang-barang, misalnya sampel atau mungkin salah beli itu pernah nggak sih kayak ya boncos? Definisi boncos lah. Oh, boncos mungkin kayak kalau barang beli. Ya kan akhirnya kan jadi nggak pakai buat ngejarnya tadinya buat sales gitu pendapatan. Bisa nggak gerak ya? Gerak. Ada. Terus misalkan rate-nya kurang bagus barangnya gitu kan, karena ngerisetnya kurang oke lah gitu, ngerisetnya kurang bener. Ya gua hilang lagi nih, gua lupa nih misalnya ngerisetnya barangnya tuh memang banyak failed lah ya, ada rate-nya turun di barang nih gitu. Gua beli pas dateng pantesan nggak gerak, orang lo ngeriset itunya atau dengan iklannya. Gua iklan kok dia nggak gerak nih, hajar lagi terus nggak gerak juga aja. Emang gagal nih barangnya, udahlah gitu. Boleh tahu nggak sih apa sih itu kira-kira barang-barang yang kayak misalnya dia cara riset gimana sih sebenarnya buat pemula? Aduh, gue gak enak nih izin sama senior ya, sama senior. Justru ini versi yang memang dari gue ngikutin apa yang si senior lakuin, apa Berto lah gitu. Yang ngelihat barangnya misalkan ini rate di bawahnya barangnya berapa, di yang itu loh 48 segala macam. Bintang itu. Sellernya bintang gitu. apa sih, rating? Iya, sellernya, komennya udah terjual berapa kayak gitu sih. Gue ngikutin mereka aja, ngikutin senior memang seperti itu ngeriset. Dan works ya? Works sih pasti. Karena kan udah trust kan. Kan orang beli beginian nyari trust kan. Iya betul. Karena dia nggak ngeliat barangnya Pak. Orang dia nggak ngeliat barangnya. Dan ini modal juga ya. Maksudnya kayak lu kan kalau tipenya beli ya. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak punya uang awalnya, bener-bener pengen coba dunia afiliator, itu kan modal. Ini lu modal kayak gini-gini kan lu beli kan? Ada sebagian beli, ada yang dikirimin sampai agensi. Tapi ada sebagian banyak juga yang beli gua. Ada sebagian banyak juga yang beli. Tapi kalau misalnya yang awal-awal sih, sekali lagi apa kata senior, anak-anak teman-teman nih di belakang kita yang udah nyemplung duluan, pakai yang ada di rumah. Gua kotak tisu, si Katy beli, bini gua beli. Ini beli mana? Ini ada nggak? Waktu itu beli online gue lihat. Oh ada, dibikin aja. Jadi nggak perlu keluar duit. Iya. Rata-rata kita belinya online ya padahal ya, di rumah ya. Tapi kalau dia nggak ngebuka keranjang kuningnya gimana? Kalau nggak ada afiliasinya, nggak diafiliatin si sellernya, ya udah jangan cari yang lain barangnya gitu. Apapun deh, kaos, topi, kacamata, ada semua ternyata. Ada semua Pak, keset di rumah. Iya dong, keset atau segala macam ya. Itu tuh senior saya ya. Itu kasih tahu. Baru kali ini seorang senior bilangnya senior loh. Kan karena yang nyemplung di beda industri beda ya. Dunia Pak, beda industri bener.
Waduh. Gue nurut banget sama si Berto. Banyak ya, emang dia Om Berto emang banyak ininya, banyak yang apa namanya bilang bahwa banyak belajar sama dia juga gitu ya. Banyak. Terus audiens selama gimana? Ganggu nggak? Ngerasa kayak apaan Awalan sih lu? ya Om Der. Jadi kayak gini sih. Iya, awalan. Bang lu jualan mulu bang. Nah, Kayak gitu. Bang lu jualan mulu bang kayak gitu. Apaan sih lu gitu. Ya sama gue bilang ya daripada gue melakukan yang ngambil duit rakyat. Mendingan gue begini. Iya dong. Dan gue udah ketawa gitu. Sering di live. Bang lu apaan sih bang gini bang. Main drum nyanyi. Lah daripada gue ngambil duit rakyat gue bilang. iya. Halal bos. Iya benar. Iya dong. Iya. Dahsyat le. Masih nggak habis pikir aja sih gue yang maksudnya sekelas untuk yang biasanya di sinetron apa segala macamnya, tapi ternyata mereka sebenarnya musuhnya tuh sebenarnya lebih kepada gengsi ya. Musuh terbesarnya itu ternyata ya. Karena kan kita ya tadi pertama yang gue bilang kita tidak belajar untuk marketing. Iya dong, kan gue nggak belajarin itu Der. Iya. Gue dari kecil taunya ya gue dijual Iya. untuk berkarya, ada manajer gitu kan. Nggak mempelajari itu. Ini bahan ininya apa ya? Ini terbuat nih dibikin. Kan gue nggak pelajari itu, ngapain dulu? Begitu udah dapat order endorse dari Cleo misalnya, ini briefnya begini lu tinggal syuting selesai kan? Iya. Kalau sementara lo jadi Davina terus pelajarin kan? Pelajarin sendiri kan. Cari kata-kata hooknya apa ya? Ini gini nyantol. Kalau kan pelajarin sendiri gitu. Tapi masih penasaran nggak? Kalau sekarang misalnya pendapatannya mungkin masih puluhan gitu ya, menuju ratusan atau udah ratusan apa segala macam ya. Sementara mereka udah miliaran dia. Masih ada rasa kayak bahwa yang awalnya kan ini paling masuk sih anak-anak bisa segitu gitu ya. Tapi masih ada feeling bahwa ternyata gua akan tembusin tuh sekian miliar per bulan. Bisa, gue lagi nguber dan gue bisa. Bisa ya? Bahwa ini affiliate real gitu loh maksudnya loh. Banyak orang yang skeptis kan? Dari gue per hari misalkan nih 1, gue mau nguber jadi 2. Oh, masalah kemauan guys. Iya sama ya lu yang bener, semuanya yang bener gitu dari segi apapun ya. Pokoknya dengerin tuh senior mungkin omongan gue berantakan ya. Kalau dia kan memang tertata karena memang dia udah dalemin duluan 2 tahun segala macam. Dengerin aja dia. Oh ini risetnya ini, bikinnya bener nggak videonya? Si iklannya lu kan ngejual bener nggak ngejualnya gitu. Kayak gitu bisa gue nguber. Misalkan seperti itu, bisa nguber. Dahsyat. Gue kasih tau bini, alhamdulillah nih udah nguber. Wah alhamdulillah, semangat kata gitu ya. Wah, support sistemnya enak ya. Wah, semangat gitu. Malah Katie sekarang megang satu lagi buat si yang teman kita di Orange. Oh, iya. Di Shopee. Shopee, iya. Jadi Katie pegang akun satu lagi gua, dia yang upload ke sana. Wih. Oh, karena beda ya penerapannya TikTok sama Shopee. Nah ini gue juga lagi ngedalemin ya, nanya sama senior sama teman-teman gitu. Shopee itu Sabar Nasution deh. Ya Bang Sabar. Iya kan? Bang Sabar tuh dia ada di ahlinya Shopee tuh. Dahsyat itu. Udah ngobrol sama dia? Ketemu langsung belum? Paling ada grupnya kan, dia ngajarin, dia ngasih tahu di grup kita ada grup random gitulah. Dikasih solusi tonton aja, dia juga daging juga tuh penjelasannya kenapa berbeda dengan TikTok. Iya kan udah ya. Dahsyat emang Sabar tuh. Dahsyat deh. Kalau Tokopedia? Tokopedia tuh ada afiliator. Tokopedia kan TikTok. Dari TikTok ya. Iya, dia shop Tokopedia. Shop Tokopedia jadinya. YouTube Shopping? YouTube Shopee ya. Iya, Shopee. Jadi enggak ada di shortnya YouTube, bukan? Iya ada di situ ya. Pasti. Jadi ngelinknya ke Shopee. Oke. Gitu. Dan ini berarti bisa dibilang apa ya, bahasa kasarannya udah benar-benar nanti akan pure ninggalin dunia entertainment. Enggak juga sih dia, karena gue masih bisa untuk misalnya mau syuting masih bisa. Ini dimanapun lu bisa melakukan. Kecuali live. Kalau bikin konten dimanapun, lu misalnya lagi syuting ini nih, lu kencing nih, lu pipis. Gue di sini aja pinjem bentar ngambil. Jadi ya. Dah. Ya, syuting lagi? Iya. Bisa, Pak. Bisa asal mau ya. Ya. Tapi ini bagian ada yang ngomong juga mungkin pasti kayak kencengin ikat pinggang, mitigasi kalau udah nggak laku lagi atau udah nggak dapat lagi sinetron lagi, gue akan jadi pure jadi all in di affiliate gitu. Itu tergantung pemikiran teman-teman ya. Kalau di gue sih nggak masalah. Dari mana terbenturnya, dari mana? Dari segi apa, orang dunianya beda. Coba dari mana? Gue yang temen gue kan masih ngejalanin nih, dia syuting.
Habis itu dia jadi afiliator, lumayan lagi, main plastik sampah aja dia udah laku banyak gitu kan. Sayang banget gitu. Dan dia udah centang biru gitu, dia udah centang biru di TikTok ya, karena konten-konten biasa ya, gitu kan. Jadi berkurang, kenapa? Gue bilang, lu main talent. Lu bukan main talent juga, waktu lu banyak. Calling kan jam berapa? Di rumah lu bangun jam berapa? Ya gue ngantar anak, ya pulang ngantar anak lu ngapain? Bisa dong. Iya. Jangan jadi alasan mulu. Iya sih bang, iya sih bang. Yeah. Tapi nanti mungkin nggak ini akan jadi lebih besar daripada dunia acting lah ya, bakal lebih gede nih si affiliate ini. Sejauh ini affiliate paling besar siapa sih di Indonesia? Kodenis ya. Oh iya. Waktu itu kita Kodenis dia pengennya aku nggak usah sebut deh gitu. Iya. Ada angkanya pak. Angkanya gokil. Iya. Kayak Baimong juga gede ya? Oh karena dia gadget ya. Gadget jadi gede ya. Kalau gadget ya. Kalau ini benar-benar menjanjikan ke depannya, lu akan pure ninggalin? Enggak. Dari segi capek misalnya, maksudnya dunia sinetron gitu ya. Apa gue harus tinggalin? Oh, laki ini baru nih, laki ini ambil semua. Apa yang bikin ketinggalannya apa ya? Lu bentroknya kenapa? Enggak, misalnya capek, males gitu. Lebih ke capek misalnya. Ya itu yang harus dilawan. Sinetron pun misalnya capek gitu. Ya dilawan lah sebentar. Gue pulang manggung waktu itu, gue inget banget tuh, ngomong salah-salah terus. Muka gue habis manggung udah capek iya. Udah banyak keluar keringet karena gerak nyanyi segala macam. Pulang, besok kurang berapa nih konten itu? Bikin gue, nyalain lampu di rumah. Salah-salah, ada kali setengah jam karena udah nggak connect ya. Otak udah lelah, udah capek. Tapi biasa aja ya, bawa iPhone dapat juga tuh. Bikin aja, nggak jadi masalah. Yang edit siapa? Gue sendiri. Wah, guys, kan diajarin sendiri. CapCut ya? Yoi, CapCut. Kira masih ngedit sendiri kan bisa hire karyawan. Ya orang masih bisa sendiri dir. Gue ini bikin nih, misalkan bangun tidur gue reset, abis itu segala macam santai bikin. Misalkan bikin setengah jam gue bisa dapat, misalkan ya bisa dapat 8 lah, setengah jam misalnya dapat 8. Ngedit juga sama, gue setengah jam nggak nyampe, malah selesai tuh 8-8-nya. Oke. Selesai. Kan udah template dir. Iya. Kan nggak ada kasih efek apa, kan nggak pakai. Iya. Kan yang penting adalah kalau menurut gue ya, dan kata senior yang penting selling pointnya lu dapet nggak di video itu. Dapet, udah rapiin aja, potong apa kayak gitu aja. Subtitle wajib nggak? Di CapCut kan juga. Kalau di gue yang nggak ada muka gue pakein subtitle dengan musik. Kalau yang ada guenya, karena alasannya gue ngomongnya tuh padet. Kalau gue kasih musik kayaknya menurut gue akan terganggu orang. Kan penuh karena gue ngomongnya gitu kan, gitu. Nah teman-teman gak ada yang nanya, bang gue kalau nggak pakai musik ya, kalau lu ngomong lo teng ritmenya kayak gitu ya nggak apa-apa sih, kasih aja, gue bilang. Cuman kalau lo denger kayaknya ganggu musik gue, ya hilangin aja gitu. Okay. Dan ini ngegulungnya pasti biasanya kalau affiliate tuh 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan lain sebagainya. Dan lu udah menemukan nggak satu kira-kira ini masukan juga ntar buat teman-teman deh, kayak yang ini enak banget nih buat dijual? Apa memang afiliator harus jual semuanya kayak jadi tok serba gitu? Memang kalau udah ngegulung enak banget, dan kalau udah kena JMV Max apalagi gitu kan. Dari sellernya ya? Iya, udah kena si merah, udah enak banget. Tapi kalau gua, karena gua berkiblatnya ke Berto, dan gue merasakan juga pakai afiliatin aja semuanya, mana yang nyangkut itu yang kita bejek gitu, yang kita ya push aja itu. Tapi strategi buat jaga-jaga ketika ini turun, ini sikat gitu, kayak gitu sih, strategi aja gitu. Sejauh ini ada yang benar-benar winning terus akhirnya fokus di situ lebih banyak secara kuantitas? Ada yang mana? Si Odol tadi, karena kan memang pas udah ngegulung, dan alhamdulillah semua, ada beberapa yang ngegulung misalkan 10, ya udah ini mainin, berapa persennya baru yang baru. Ngejagain aja gitu deh, ngejagain aja gitu, kayak main puzzle gitu deh. Gitu. Dan gue kalau ngobrol sama si Berto, gue JMV Max nggak gue iklan gini, ya itu di akun lo, udah nggak apa-apa, lanjutin aja gitu kan. Memang beda-beda kadang-kadang gitu. Ternyata beda-beda gitu. Ada yang memang JMV Max diiklanin kayak gitu. Beda-beda strateginya. Memang cocok akun lo di situ, ya udah kerjain aja, dia bilang. Lo pakai apa yang lain? Dia pakai produk yang sama, gue gituin, gue iklan kayak gitu deh.
Tapi kan kalau seorang lu kan udah punya nama, nanya sama mereka dapat privilege, ya kan. Nah terus kalau mereka mau belajar kan susah juga kan, kalau mau nongkrong apa segala macam ya. Apakah memang harus belajar lewat storybook? Lu belajar lewat storybook nggak? Iya. Lu beli mereka? Iya. Wow. Dan mereka nggak tahu. Gue udah masuk duluan. Oh. Gue udah masuk duluan. Bukan karena lu kan gara-gara lu nih, gara-gara ini gue masuk tutorial. Gara-gara ini. Oh berarti lu nyumbang 50% ke gua. Makasih lo ya. Kan gua afiliator juga. Iya, bener. Kena kan lo sama gue. Iya. Masuk juga di gua. Iya. Masuk gua. Om Berto masuk, Hendra masuk, Om Ken masuk. Oke. Sebenarnya ini nggak maksud memang untuk di situ kita bisa lihat apa yang ada di pikiran mereka gitu. dan works ya. Works. Kan satu arah katanya storybook. Iya, kita nggak bisa. Bang, itu nggak bisa. Ya dia kan karena menceritakan ya dia kayak lo bikin gimana perjalanan karir gua gini siaran lo awal lu gitu aja lo ngomongnya kita dengerin gini ya. Gitu. Oke. Jadi lu nggak terima orang nanya nggak terima. Tapi kan masih beda-beda ya skillnya mereka. Nah lu gimana cara nyortirnya bahwa kok gue Berto banget nih, gue ini banget nih. Gue cobain. Semuanya lu cobain? Iya, gue cobain. Yang nggak works ya udah. Ada tuh? Ada beberapa. Ada beberapa kayak Om Ken. Om Ken justru sama gue. Gue justru sama nggak sama Om Berto. Om Berto yang lagi naik JV Max ditekan sama dia, dipush. Nah kalau gue nyambungnya ke Om Ken nggak kayak gitu. Apa alasannya? Nggak ngerti juga. Jadi gue udah coba 3 hari. Pas lagi JMV Max gue iklanin, dia kayak gitu loh, pergerakannya tuh kayak gitu. Kayak, kok jadi lama ya? Lama, sehari 2 begitu lagi kok gak gerak nih. Kayak lama, hari ketiga, wah udah deh, gue coba dengan produk yang sama atau dengan yang lain-lain buat ngedorong logika gue doang. Gerak nih yang ini, yang merah, si merah itu yang tadi gue, dia deg. Oh gitu ya, akhirnya gue di ngumpul anak-anak biar gue gini. Ya udah terusin aja, itu cara lu sama kayak si Ken juga gitu kan, Om Ken juga gitu kayak gitu. Oke. Jadi memang mungkin ya bukan nasibnya, memang jalur akunnya kayak gitulah. Iya. Dan kan satu barang di review sama 2 orang belum tentu sama juga kan. Iya. Orang ini kan cara angle-nya gimana, ini angle-nya gimana, itu juga mungkin ngaruh ya ke audiens ya. Banget. Karena ujung-ujungnya kan end user-nya adalah si penonton ya kan. Mutusinnya lewat ini. Iya, betul. Itu gue berbeda sih tuh sama Berto tuh. Dia malah nge-push sehari sampai 3 kali apa si dorongannya si iklannya gitu. Pas lagi naik. Gue enggak sama sekali, gue diemin aja. Gue malah enggak sama sekali, gue diemin aja. Ada trik-triknya begitu ya? Iya, berdasarkan perjalanan yang kita coba sih. Kita nyobanya tuh, ini gini ya udah, ini jalan gue gini kayak gitu. Duitnya lebih banyak live atau VT? Kalau kita live-nya berani lama, pasti gedean live. Emang live itu lama-lamaan? Maksudnya lu penontonnya beda-beda? Iya dong, pasti kan makin disebar. Makin lu lama live, makin disebar nih sama TikTok. Oh gitu. Jadi yang misalkan teman-teman saudara kita di timur habis beli, habis itu gue berasa soalnya gue ngetes waktu itu kan live di TikTok. Live biasa non keranjang. Oke, sebutin dong teman-teman, lu dari daerah mana gitu, dari mana nih, wilayah mana. Itu memang si algoritma itu benar-benar jalan. Misalnya dari wilayah timur nih, Maroke bang, terus kayak jalan tuh. Habis itu ke tengah Kalimantan bang gitu. Dia kayak jalan tuh. Makin lo lama live, makin diputar lagi. Gitu. Iya, kayak gitu. Keren ya. Keren. Dan kalau berkeranjang itu dicoleknya sama TikTok yang pernah beli. Misalnya gue lagi live elektronik. Nah yang gue tahu tuh, jadi dia tuh pernah ngeklik atau pernah ngeliat-liat atau pernah nge-search elektronik. Nah itu nongol tuh di handphone dia tuh. Didistribusi sama TikTok kan? Iya, kayak gitu. Tiba-tiba, bang aja nih, bang ojek nih. Iya. Elektronik bang. Iya. Coba ada apa aja sebutin. Bla 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 bla. Oke, gue gitu. Jadi memang dia elektronik gitu, dia pembeli gitu. Satu kata ya, sales ya. Lo harus menahan dan menekan ego ya. Bang, coba bang, spill bang. Artis lo, disuruh-suruh lo. Ini yang makanya gue kerjaannya seperti itu, Pak. Iya, maksudnya gue, kenapa gue juga pengen ngundang lo lagi tuh kayak, gue pengen tahu sudut pandang dari orang yang artis, yang biasanya kita nonton, lu nyuruh dia, ngerti gak maksud gue? Kalau bahasanya nyuruh, lu ikutin jam tayangnya si pangkalan. Betul. Selesai. Itu kan definisinya lu ikutin sendiri. Lu kan ngefans sama gue, lu nonton gue jam segini kayak lu ada giliran sekarang kayak coba spill dong. Bahkan
Wow. Bahkan dulu gue waktu di tukang ojek pengkolan kan ada built-in kan. Ada built-in. Produknya? Gue suruh megang produknya, gue gini-gini. Bang jangan gitu-gituin. Udah ada yang nonton kok lah. Sekarang kena batunya loh. Sekarang kena batunya. Iya bener ya. Iya bener. Soft aja, gue bilang gitu, santai aja sambil gitu, gak perlu hard banget. Sekarang gue, ya ibu-ibu ini. Serius dulu kan ada built-in tuh, TOP banyak. Iya banget. pastilah, Banyak udah segede tukang ojek pangkalan kalau istilahnya apa ya, rating share kan. Di Nielsen tuh udah ngebut banget, ratingnya sekian, share-nya sekian gitu. Itu mah brand mah masuk itu. Iya kan? Tapi begitu udah tenang aja Kan ada klien ya kan, dia ngomong ke sutradara tuh. Mas, itu mas Bang Eja ini. Bang, sorry mas. Udah kita soft aja gini aja sambil nuang, orang juga udah tahu itu yang lagi lu tuang apa. Sekarang malah gue pegang-pegang. Ada teman-teman artis yang udah komen nggak pengalaman deh? Kayak terserah lah mau negatif apa positif gitu. Kalau negatif lo ngapain sih gitu? Kalau positif ya belajar dong gitu. Ada. Alhamdulillah sekarang udah masuk. Ada udah nyemplung juga. Nah, Edo suaminya Hesti. Oh iya. Edo, alhamdulillah. Edo Hesti Purwadinata. Iya. Itu udah masuk tuh dia tuh sekarang. Oh jadi afiliator. Afiliator sekarang. Jadi afiliator sekarang. Jadi awal dia kan memang gitu. Ada brand lah, si Hesti ada brand. Pas kita lagi reunian, sketsa, pulang ternyata dia mantau gua gitu kan. Dia mantau gua, "Jak, gua nonton lu TikTok gini. Oke, lu mau ngapain dong gitu kan? Ti, mau ngapain? Gua ada brand. Oh ya udah seller, nanti gua kenalin sama Om Ken." Akhirnya Om Ken yang kayak konsultan ya. Jago Om Ken, jago untuk urusan seller tuh. Gitu kan. Karena lo butuh riset segala macam, dan kita memang juga lagi fokus ke seller UMKM kita, biar kita naikin, biar tahu ngerti cara mainnya di TikTok gitu kan. Nih lo mau si Om Ken nih gue keserahin gitu. Nah si Edo kayaknya ngedalemin, enak kasih jatuh afiliator. Itu gue buka keranjangnya di mobilnya dia. Mana lo ada dia kan memang perkakas kan dia tuh. Iya, dia buat di YouTube-nya tuh kan. YouTube bener. Iya bener. Dia awalnya di YouTube. Gue nontonin gitu. juga kok. Ada barangnya ada tuh. Ada gue jadi rumah. Ya udah pakai yang ada di rumah lo. Gue bukain keranjangnya itu. Ini barangnya. Mahal juga ya barang-barang. Ya emang barang itu kan mahal aja katanya. Ya udah enggak apa-apa. Nanti untuk awalan lo mainin yang bawah-bawah dulu aja. Ini tinggi banget. Gue bilang harganya tinggi banget. Apa sih? Apa? Bor apa gitu. 700.000. Akhirnya baru mahal banget tuh. Tinggi banget gitu kan. Pelan-pelan gue bilang. Udah gue bukain keranjang. Gue inget banget lagi mau ketemu Om Ken tuh. Gue bukain dah. Nih, itu udah di video lo gue udah masukin tuh barangnya. Akhirnya sekarang dia udah jalan. Lucu. Banyak juga ternyata pelan-pelan artis-artis sudah mulai ngelihat ini. Banyak. Beberapa juga yang nanya. Ada pemain sinetron juga. Bang Eja, gue lagi bilang, aku ini iya lo yang main sinetron ada. Iya, gue numpang ngikutin ya lo ya, ini semuanya gue contohin. Gue pengen fast banget nih belajar. Silakan gue bilang, ambil yang bagus-bagus aja ya. Yang jelek-jeleknya jangan lo ambil. Udah ready sekarang udah live. Pemain sinetron juga. Ada beberapa yang nanya, "Ja, itu TikTok harus nge-live ya?" Ya nggak harus, tapi kalau memang pengen cepat dapat yang tadi gue bilang itu kayak algoritma, orang notice segala macam, ya lo harus live sih. Berapa lama? Minimal 1 jam lebih. Buset gitu. Ya iya, habis gimana gitu kayak gitu. Tapi kan santai, nggak perlu pindah-pindah lokasi ya. Situ aja. Cuman mulut aja buset. Kayak lo siaran berapa lama? Oh parah, iya. Iya nih. Oh, gue masih gak nyangka aja sih. Cuma lihat lu lalu apa? Rata-rata elektronik ya. 70% elektronik. 70%. Batu cincin nggak lu mainin? Kan abang lu batu cincin. Ada batu cincin, tapi dia live kan? Karena dia nggak berkeranjang. Om dia. Oh, emang nggak ada yang jual batu cincin gitu ya? Kayaknya sih. Bang Adam kan ya namanya? Iya. Kan harusnya banyak. Dulu sejujurnya dari hati, lebih nyaman yang mana produknya? Oh, nyaman yang mana? Iya. Memang lu banget deh. Kayak kalau tadi kan gue ya udahlah mau nggak mau gue. Nyaman yang mana? Ya mau industrinya, mau kategorinya, mau apa? Niche-nya gue lebih nyaman kayak gini-gini nih. Elektronik yang simple. Karena gue sempet pagi itu live di Home Living. Home Living tuh air fryer segini Pak. Habis rumah saya barangnya gede banget segini. Air fryer, penggorengan, terus buat bakar-bakaran gede-gede banget Om Der. Gede banget. Terus video gue bilang, "Nih abis ini boleh pakai ini udah nggak muat ini keluar itu." Kan gede-gede banget air fryer, ada segini nih, gede banget.
Kan ini kecil-kecil ya, Iya, enak nih lebih kayak gini enak kan ya? kecil-kecil gitu kan. Oke. Sejujurnya ya, tapi Iya. ya nggak apa-apa juga, bebas-bebas aja. Seller udah mulai banyak ya pasti ya, Iya ngubungin apa kalau segala macam ya untuk sampel apa segala Iya. macam ya. Iya. Dan lu review lu bilang bagus semua nggak? Atau minimal ada seller yang Gue ngirimin, lebih ke ada yang jujur-jujur gitu nggak? Kayak misalnya, aduh sorry banget nih barang lu jelek banget lagi. Enggak, bukan di syuting ya, Enggak. tapi kayak nggak jadi dinaikin gara-gara sampelnya. ada, Oh, iya. ada. Kan mau nggak mau Tapi harus jujur sampai kita gue kan? naikin, nggak Iya sampai kan? gue naikin ada. Pas gue pegang, tertak jatuh pak. Baru datang barangnya. Waduh. Oh seringkih itu. Ada beberapa ada. Nggak usah merek ya. Ininya apa? Kategorinya tuh Kategorinya elektronik waktu itu. elektronik. Enggak bisa power bank atau mic atau headphone. TWS waktu itu. TWS ya. TWS. Wah, nggak jadi deh gue bilang. Nggak jadi deh gitu kan. Tapi itu mungkin kan dari failed, kan ada hitungan failed yang nggak semuanya failed dong. Iya dong. Iya, Ya, nggak ada semuanya aja dong. reject gitu kan. Ada memang di reject Defect. gitu. Nah, gue buka sih sellernya. Aman-aman aja nih. Aman-aman aja nih gitu kan. Nih orang pada nge-review bagus-bagus aja. Gue tes di live. Bla 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 bla. Oh iya bang tuh ini. Gue sikat gue bikin aja gitu. Karena memang mungkin gue dapetnya yang failed. Atau kan gue sampel gratis yang udah dipakai sama karyawannya kali ya. Oh iya. Iya benar. Yang udah dipakai sama karyawannya gitu. Memang udah rusak, yang bekas di kuping. Iya dong, bisa aja gitu. Jadi ya ada caranya sih ketika failed. Ya lo buka lagi sih sellernya bener apa enggak. Kan ada komen tuh banyak. Lihat aja itunya kalau gue. Enggak nih aman, bikin aja gitu. Kayak gitu. Kalau lihat dari top 10 atau top 40 yang ada di TikTok tuh, itu menurut lo kenapa mereka bisa sampai masuk 10 besar? Nah, ini kan bagian dari mimpi kita kan sebetulnya kan. Biar bisa tembus ke sana-sana mereka semua. Ya lewat live boleh, lewat dari, tapi afiliator kadang-kadang kalian tuh nggak live sih ya? Iya. Iya, kalian tuh kayak kalau VT memang gitu udah sih. jadi ya udah VT. Kalau memang udah kebentuk ya. Jadi nggak akan VT ambil aja. live. Yang live itu mereka tuh bukan juga VT. Kebalikan nih. Ada yang main live tuh belum tentu dia jago di keranjang kuning ya. Bukan masalah jago-jago nggak jago sih, maksudnya kalau memang kayak Baim memang dia main di live, kadang-kadang juga kalau gue lihat dia ada main VT juga tapi memang nggak banyak karena fokusnya di live. Gitu. Kayak gitu. Menurut mereka mungkin kerjanya ya udah 2 jam 3 jam kelar. Iya, karena kan memang dia lama pak, dia pakai co-host, wah itu pendapatan lu bisa gokil gitu. Tapi kan nggak perlu ngedit ya, nggak perlu ya kan. Iya, plus after minus itunya, ya. Iya. Dia cuma nyalain, habis itu gas, udah nggak perlu Iya. diedit lagi Iya, apa segala macamnya. nggak perlu langsung aja. Lu pribadi lebih nyaman ya? Dulu sih live, sekarang karena badan udah kagak kuat, pegel banget gua, jadi lebih nyaman VT aja. Meskipun harus ngedit belakangnya. Iya, nyaman juga, gue itu juga nyaman juga, biasa aja. Karena nggak effortnya nggak banyak Om Der, bukan kayak lo ngedit misalkan bikin Iya podcast kayak gini kan buat sejam gitu kan. Iya. Gua nggak ada sejam, 5 menit nggak nyampe 5 menit. Bukan durasi gonya kan sejam. Iya, makanya kalau video itu. lu kan durasi semenit Betul, gitu kan. 2 menit aja udah kelamaan. Cepet ya gua. jadinya. Iya, cepet bener itu dia. Kan lo bisa sejam 45 menit ya kalau Iya. Wah keren. Gitu. Ini buat teman-teman lu harus apa ya, gas lah kalau kayak begini dengan ilmu yang bener ya. Maksudnya seorang Eza Yayang aja juga turun gitu loh. Maksudnya turun bukan berarti negatif, tapi lu juga ikutan dunia affiliate gitu ya. Gak apa-apa, emang kenapa sih? Masalahnya di mana sih? Gak apa-apa. Terus mereka yang nggak naik kenapa ya? Angle-nya coba yang dari sisi itu ya deh. Karena memang katanya mereka juga beli storybook kok. Katanya mereka juga belajar ikutan kelas. Daya tangkapnya kah atau kamera? Karena dia bilang katanya kan kalau Android patah-patah, lu kan pakai iPhone curang. Gua awalan Android pak. Awalan Android. Nah ini udah iPhone semua ya, karena susah nyarinya, orang sehari 8 sehari 5 apa jauh ya carinya. Awalan Android, nyari lampu matahari, pakai matahari gua. Serius, awalan Android. Ya karena mungkin gini. Kalau saran dari gua sih sebagai ya di tengah-tengah ya, pemula udah lewat dikit gitu ya. Jangan terlalu banyak lihat ngeluh. Ya pokoknya ngeluh sama lihat JMV orang lah. Kalau gua gitu. Jangan. Oh ya karena mereka pada spill lu GMV. baru bikin seberapa udah mikirin untungnya, pengen apa gitu. Baru bikin belum detil banget di videonya, tapi udah kapan sih ini lakunya? Ini nggak laku-laku nih ya jadi ngeluh mulu. Bikin aja dulu, kalau nggak laku kenapa nggak laku? Lihat dulu. Hook gue nggak kuat pak.
call to actionnya mana, lu malah ngoceh aja, ngomong aja dari awal. Iya. Ada yang cuman tempel-tempel, ada yang apalah gitu VT-nya. Oke. Itu ngomongnya nggak ada nyawanya gitu, nggak ada isinya gitu, orang nggak nyangkut. Coba lu lihat Adli, Rapet deh. orang ngonci. Kalau nonton Iya. Adli tuh ngonci. Ber tuh Iya. kalau ngomong santai aja ngonci. Iya benar. Ya teman-teman, tapi kan ngonci itu dia ada masalah, ada solusi, ada hook, ada macam-macam, lengkap tuh di situ. Nah itu maksud gue teman-teman, mungkin itu kali, mungkin ya itunya gitu. Banyak mengoreksi, nggak usah ngeliat-liat yang teman-teman senior, GMV-nya segini harus dapetin, nggak usah. Bikin aja yang bener udah. Iya. Bikin aja yang bener, nanti ini lu jadi itu duluan gitu. Yang ada malah jadi susah emang, ada udahlah ditinggalin kan afiliatnya. Jadinya nyerah gitu. Berarti disimpulkan bahwa kalau afiliator tuh kayak semacam hard selling ya berarti ya? Nggak bisa soft selling ya? Bisa juga nggak? Bisa, tapi gue pernah bikin hard selling, gue bikin kayak sitcom. Hard selling apa soft selling. Lakunya dikit, jadi orang nontonin konten. Wah lucu bang, gue bukan butuh lucu, lo belanja di gua. Bukannya lucu, ada di bawah tuh. Gue bikin bener-bener kayak adegan, sketsa. Iya, gue bikin sketsa banget. Jadi bener-bener di depan banget sih langsung ya, jebret. Ya mungkin produknya dipegang tapi ada narasi yang kuat ya di balik itu semua kan ya. Orang ketika pengen beli, misalnya kita di otak, menurut gue nih ya, karena gue juga ngelakuin. Misalnya mau beli, gue mau beli charger handphone lah, buka, belinya di TikTok deh, tak buka charger handphone, terus ngeliat ada orang, wah nih charger nih, apa mereknya, langsung tuh dia ke keranjang, tak, dia langsung baca deskripsi dong, nggak oke nih, langsung dihilangin lagi gitu. Iya dong, ada perilaku customer begitu. Ada dong, Pak. Customer behavior. Iya, jadi kan memang kalau misalnya mau beli ya, dia ngelihat langsung ke barangnya aja gitu. Iya, kecuali memang udah kenal sama, misalkan sama Om Berto, wah dia ngomong apaan sih nih? Oh ini baru nih penjelasannya gitu, didengerin. Penjelasannya gitu didengerin. Paham gue. Ya memang sebegitunya sih memang perjuangan para afiliator dan lain sebagainya. Berat Pak, pikir gampang, masih jalanin susah. Tapi Evan, enak banget sumpah. Dan syutingnya di rumah, muter-muter di kawasan rumah aja. Di rumah aja saya mah. Ini rumah? Yoi, di rumah aja itu. Gitu-gitu aja. Coba klik. Di rumah aja. Kiri. Jadi emang jangan akhirnya menjadi satu halangan ya. Yoi. Jangan. Langsung aja udah di rumah, dimanapun lah. Gitu. Lu punya studio sendiri ya? Itu kan studio musik, Pak. Oh iya. Hah? Studio musik. Oh di studio. Musik kan, gua ada studio musik di rumah, bla bla bla. Akhirnya bini, ya elah nih bikin studio mahal-mahal buat musik. Sekarang yang diredam cuma suara. Ya kan cuma suara. Iya. Cuman streaming doang. Aduh, bikin mahal-mahal kata bini gua. Bikin mahal-mahal cuman suara doang yang diredam, bukan kick drum katanya. Kan itu studio gua, studio drum, studio segala macam, recording. Sekarang jadi begini simple. Toh itu nggak perlu pakai studio semewah itu kan, maksudnya kan. Ngapain lu malah? Gua tahu kan, kita dulu juga kan sempat ngeband juga. Gua paham. Mahal. Nah, itu kan treatment studio latihan itu, studio apalah segala macam, di pojokan recording. Iya, studio recording itu. Ada segala macam. Wah, keren. Ada mau tambahin buat kawan-kawan semua nih, buat pejuang-pejuang yang baru memulai, karena banyak juga yang mereka nyerah. Gue ketemu FYP kayaknya nih, mungkin ini minor sih, tapi ya minor dari sekian banyak orang yang berhasil gitu ya. Atau kebalikannya boleh lah, terserah lah, masih banyak yang belum berhasil. Tapi kayak gue pikir curhat itu FYP-nya cuma video jalanan, terus dikasih back sound, terus dikasih kata-kata gitu. Gue pikir affiliate itu semudah ini. Gue udah bikin sekian ratus video, sekian ribu video gitu kan. Apaan nih? Alah, udahlah. Goodbye guys, teman-teman yang udah mendoakan gue nyerah, gue tutup di sini. Ada loh, gue nggak tahu lo pada dapat FYP-nya apa nggak. Ada yang kayak gitu-gitu kan. Nah maksud gue berarti ternyata betul, yang pertama udah urusan Allah. Dan yang kedua, jangan-jangan ikhtiar kita, cara kita masih salah ya. Gue sih ngambil ke situ sih. Karena yang dilawannya itu itunya gitu. Iya sih. 3 bulan Pak, 3 bulan gak ada apa-apanya di gua ya. 3 bulan, 700 perak, lo bayangin. Aduh. Kalau nyerah tuh, kalau bener-bener lo nggak,
ya udah bismillah deh, namanya juga ikhtiar. Iya dong, kalau nggak ada itunya mindsetnya, wah ngapain gue di sini gitu pasti dong. Iya dong. Iya. Parah Pak. Cuman pas udah ngerasain ngegulung, ya Allah ngegulung nih, ya ngegulung ya. Apaan ngegulung kata bini gue? Ini muter nih terus dapat, iya laku coba lihat tuh, gitu. Nanti tapi ya tadi tisu gue cerita bikinnya di Idul Fitri, lakunya di Idul Adha. Berto bilang katanya 4 bulan deh. Iya. Total berapa hari tuh total ya 30 kali 4 120 hari ya. Dia bilangnya 4 bulan gini. Ya bisa. 4 Bisa bulan. ada yang cepat juga, ada yang 2 bulan. Tergantung ya tuh Allah ngasihnya gimana ya. Yang penting kita Koharo TV juga ya. Yang YouTuber kan Koharo itu kan juga dia udah pemain YouTube udah lama banget tuh ya. Akhirnya terjun juga dia ke dunia affiliate. Mudah-mudahan sih masih banyak ya. Mudah-mudahan akan banyak lagi ke depannya senior-senior kita, artis-artis kita yang masuk di sini. Bukan maksudnya akhirnya memperkeruh, bukan. Tapi kalau gue ngeliat angle-nya justru bukan itu. Jangan pikir lo jangan cetek begitu. Tapi lebih kepada satu, industri jadi lebih naik. Kan karena banyak pemain-pemainnya. Dan yang kedua akhirnya memantapkan lo jadinya lo berani terjun. Karena selama ini kan gengsi gue, males gue begitu ada artis turun kan, begitu ada artis, gila dia aja begitu ya, oke gas. Ada banyak yang gitu. Ini Bang Eja aja gini, masa kita mau malas-malasan, ada yang gitu. Wah, ketawa, keren itu keren. Iya. Bang Eja gini, ya, karena kan gue nggak berhenti kan, posting gitu. Aden Bajai juga ya, Aden live juga udah kacamata doi. Itu lebih dulu tuh. Aden tuh udah lebih dulu tuh dia live kacamata. Gue waktu jadi belum masuk sering lihat dia. Si Aden kacamatanya oke juga nih. Gimana sih cara belinya gue itu? Oh ya, dia nyuruh ke dalam. Iya dia. Mantap. Om Eja gimana? Ada yang mau ditambahin lagi buat teman-teman? Ya itu aja sih paling. Bantulah mereka lah. Iya paling itu aja gitu. Jangan Iya. ngelihat yang teman-teman senior yang udah JMP berapa, jangan kebanyakan lihat itu. Lebih ke dalamnya aja, lebih ke kitanya, bikinnya udah bener apa belum gitu teman-teman. Gitu. Kalau barang lu yang sekarang, yang paling boleh nggak gue open dashboardnya sekarang seorang Ejaya yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi. Ini terakhir nih, kita harus udah tahu. Maksudnya yang lainnya pada ngintip-ngintip dashboard, maksud gue nggak boleh ngintip. Tapi ini ya masih, nih kaos. Kaos MBA nih, hari ini laku 156. 156. Terus si Black Garlic 28. Si Odol yang tadi masih jalan di 53. 156 kaos tuh. Iya, kaos MBA, kaos polos gitulah. Itu kalau gitu lu bacanya gimana? Bacanya? Apakah di push iklan? Iya. Dibikin lagi, ntar lihat komennya di bawah ada yang komen buat biar bergerak gitu si video ini nih, biar bergerak. Kalau kata senior sih gitu, biar bergerak ya udah lo komen pakai video, terus ya iklan gitu. Tapi kalau dia merah, kita bisa lihat kan ada merah, berarti lagi kena JMV Max dari si pedagangnya, dari si sellernya. Bagus. Kalau di guenya nggak bisa dikasih iklan karena kan tadi gue bilang nggak gerak dia. Tapi teman-teman lain hampir semua kayaknya itu dihajar terus. Kalau gue justru nggak gerak, itu aneh banget. Om Ken juga nggak gerak juga. Om Ken nggak gerak juga. Yang gue tahu ya, yang nggak diiklanin, nggak disiramin lagi gitu. Okay. Sama gue juga. Gimana? Kita tunggu artis-artis yang lainnya ya. Lumayan kan. Jadi mesti jadi lebih banyak meramaikan industri affiliate. Ada lagi ya kalau mungkin buat teman-teman yang baru jangan terlalu takut dengan artis pada masuk. Ya, dengan kita lagi ya. Ya pokoknya teman-teman yang artis yang memang bisa dibilang personal brandingnya udah ada, bisa dibilang. Tapi percayalah itu nggak ngaruh. Orang followersnya banyak belum tentu beli ya, ingat. Belum tentu beli. Justru orang dengerin dulu zaman saya nih. Saya gini. Nggak mau. Maksudnya apa sih lu Bang? Kayak gitu loh. Oh iya, nangkep gua tuh satu. Dan kedua, orang udah kiranya ala nih endorse, ala nih. Iya, seperti itu. Iya, dan kedua, kita itu tidak mempelajari marketingnya. Maksudnya dalam arti untuk awal-awal, kecuali udah berjalan kuat ya, udah berjalan lama, dia akan belajar sendiri si orang si sayanya nih. Awal-awal saya ngomong saya berantakan. Coba teman-teman lihat, awal-awal berantakan ngomongnya, nggak ada marketingnya sama sekali. Berantakan ngomongnya, ya semau gua aja karena gua males deh. Gimana ya cara gini? Udahlah. Ya gitu-gitu aja. Berantakan Pak. Nah kekurangan itu teman-teman di situ, kekurangan si artisnya. Nah teman-teman yang baru pelajarin yang benernya, nguliknya. Kelebihannya pelajarin gitu.
Jadi ya mentalnya tuh jadi kebangun bahwa kayak iya DJ masih begini ya. Gitu. Gue udah bisa nih kalau dengan Jangan gentar, jangan gentar. Hajar aja udah, sikat aja udah, bikin yang benar udah. Bikin yang benar udah. Meskipun raja terakhir perartisan Indonesia turun misalnya. Siapapun lah, siapa sih sekarang? Siapapun. Raffi Ahmad misalnya. Siapapun. Pada main gak sih mereka-mereka? Ada toko Mama Gigi ada kan? Oh iya ada ya? Ada toko Mama Gigi ada. Toko Mama Gigi. Ruben Onsu pada iya. Urban Life. Iya bener juga sih. Mereka-mereka juga belum tentu ada di top live 10 besar. Iya. Belum tentu. Iya, gue ngeliatin kok nggak muncul ya nama-nama. Perlu trust juga orang Iya, yang nggak ngaruh. Nonton banyak aja nggak ngaruh, beli apa enggak kan kita bisa lihat datanya kan. Kayak Allah yarham Babe Cabita ya. Dia cerita waktu itu yang nonton banyak banget. Dia keranjang, gue lupa dia anggaplah waktu itu berapa 23 gitu keranjangnya dipasangkan live. Bang, spill dong bang. Etalase nomor 24 kan nggak ada di situ. Nggak ada ya. Iya. Buat bercandaan doang Itu katanya. banyak. Kata dia, gue pikir gue dengan nama besar gue begini. Babe Cabita tuh keren, semoga Allah merahmatinya ya. Amin. Dia kan, wah bang. Gue pikir, ternyata cuma buat ketahuan-tahuan doang. Bang stand up bang stand up bang. Iya. Lagi ngocen panci ya. Iya. Bang stand up bang. Sakit aku dia kata dia. Iya, wah gua dulu awal-awal habis deh. Habis. Bang, ada tali kopling enggak? Demi Allah. Karena kan gua kagak ngojek image kan. Oh iya benar. Kan Oh iya benar. Iya benar. Bang, pasar Santa. Banyak deh. Banyak. Jadi enggak semudah itu, dan dia si pembeli itu tidak gampang trust sama kita. Karena lu apa sih, lu bener gak lu nge-reviewnya gitu loh. Iya, lu image-nya kan lu tuh penghibur. Iya. Terus sekarang ngurusin gini kayak lu paham aja iya, lu. kayak TWS lu paham gitu ya. aja, lu kayak paham TWS gitu kan. Makanya gue selalu kalau TWS itu karena gue ngerti ya permusikan segala macam, gue lebih detail kayak latency apa gue bahas. Oh, semua. makanya lu fokusin ke situ. Iya, karena itu gue nyaman di situ. Ya, gue ngerti lah masalah persuaraan segala macam gitu. Dan kecil pula juga barangnya gitu, simpel. Iya, kayak gitu. Ya gitulah pokoknya. Mantap. Eja Yayang DOT afiliator. Mantap, keren. Kita tunggu. Nanti abis ini lu balik lu mau syuting apa? Oh aman, ini Enggak, aman. ininya afiliatornya. Udah aman, stok udah aman. Udah bang? Udah aman. Enak juga hari ya? ini udah aman stok. Udah aman. Tadi pagi ngerjainnya? Tadi semalam. Bikinnya semalam. Bikin malam. Pokoknya kalau mau ada kegiatan malam bikin atau bangun tidur bikin buat hari ini atau buat besok. Kalau syuting berarti besok lagi? Iya, besok lagi. Terdekat berarti baju. Karena ngeliat tadi datanya. Iya, karena ngeliat baju naik tadi nih kan per 7 hari atau per kemarin ya udah bikin baju, bikin apapun yang lagi naik bikin aja udah. Bikin aja nanti malam push di iklan kalau memang perlu gitu. Riset. Budget 30.000, 100.000. Yoi. Segitu ya? Kadang kalau misalnya lagi pengen ini pergerakannya bagus nih, maksudnya kita baca kok cepet sehari bisa laku 10, kasih aja gocap 50.000 kita iklanin. Biar makin disebar lagi iya. biar orang gitu. Yang rich kan jadinya dia. Iya, kalau lakunya banyak ya, lakunya 10 20 hajar aja. Kayak ini kan tadi 15 berapa tuh lakunya. Ini ntar malam gua bisa. Bakal mati gak sih dunia affiliate ini? Enggak ya? Selagi ada supply demand. Gue lagi di fase ngeraba sih ya. Jadi belum bisa lompat ke situ ya dari pikiran gue. Gue lagi di fase menjalankan dan ngeraba ya. Mungkin kalau tanya senior kita yang kayak Kocun gitu, atau Mbak Inem Jogja, atau Berto, atau Adli segala macam, dia bisa ngebaca ke sana karena dia udah fase ini udah dijalanin sama dia semua nih. Udah dijalanin. Gue ngeliat Kocun tuh sampai habis, paling di awal-awalan dia konten. Iya. Atau lu jadi seller? Ada pikirannya bakal jadi punya barang sendiri jadi seller nggak? Nanti masih jauh ya? misalnya. Gak tahu. Kayaknya sih gue waktu itu ikut meeting Om Ken sama seller. Kayaknya ribet ya jadi seller. Coba deh, lo kan udah jadi seller nih, ya kan? Pusing sekali. Kan? Apa? Sirata ya? Sirata. Ya kan? Wah. Ngurusin per GMV Max, gue ngeliatin di grup tuh. Udah ada tim siap. Ada tim aja gue ikutan ngobrolan nih. Iya. Mual ya. Itu Om Ken, guys mainin gas gitu. Iya benar. Di grup gua di Sirata juga ada Om Ken juga. Om Ken jawarannya begitu-begitu ngejagain Sirata juga tuh dia. Gue nanti obrolannya Rofif sama Om Ken nih. Mual juga ya gue syuting podcast saya nih. Pusing gak? Syuting podcast saya nih gue. Pusing gak? Data. Ya kan gue ketelannya aja. Ketelannya briefnya begini-begini dah. Iya. Tinggal begitu masukin ke per GMV man.
Bahasa Roas apa Roy? Iya, Roas sekian, ROI-nya berapa kali gitu. Puyang sama Puyang tuh. gue, puyang. Ngomong apa sih, gue ngerokok aja lah keluar. Gua ngerokok aja lah, puyang dengernya. Itu Siap. si Om Ken gila emang. Jago dia di skincare yang apa? Marlov. Marlov. Jago deh. Siap. Nanti kita update lagi. Siap, terima kasih. Gue penasaran dulu review yang baju yang terdekat ya. Iya, Nanti gue komen lah di situ. Siap. Gue aja lagi naik mumpung kemarin di podcast gue gitu, obrolan bajunya gitu. Oh iya, oke. Nanti gue komen. Oke. Gue tungguin baju lo yang review. Gue pantengin. Hooknya gue akan lihat deh. Siap. Pak, thank you, Pak. Siap, sama-sama Om. Siap. Kita kasih solusi.